Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Zerkepin Ramadan dengan NIM 2301045016. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen saya, Miss Siwi, yaitu tugas individu, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu skill dalam TOEFL, yaitu written expression. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman materi yang saya akan bahas yaitu problems with pronouns atau permasalahan dengan kata ganti. Yaitu dari saya mendapatkan skill 43 yaitu distinguish subject and object pronouns, yaitu membedakan kata ganti subjek dan objek pada halaman 294. Baik teman-teman, kita lanjut ke latar belakang. Di sini ada pronouns atau bisa dibilang kata ganti, yaitu kata ganti atau menggantikan sesuatu nama, barang, atau hewan, dan lain-lain. Kata ganti ini terdiri dari pertama ada subjek, ada objek, ada posesif, dan refleksif. Nama-nama ini memiliki fungsi yang berbeda pada sebuah kalimat. Selanjutnya ada problems with pronouns, yaitu permasalahan dengan kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda, nomina, atau frasa nomina dalam suatu kalimat. Seperti he, dia untuk laki-laki, she, dia untuk perempuan, atau it, itu untuk benda dan lain-lainnya, yang menggantikan kata benda. Baik, selanjutnya ada distinguish subject and object pronouns, yaitu membedakan kata ganti subjek dan objek. Kata ganti subjek dan objek dapat membingungkan dalam tes TOEFL, tes tertulis maupun di dalam kalimat-kalimat tertentu. Oleh karena itu, sebelum itu Anda harus mendapat mengenali kedua jenis kata-kata ganti di bawah ini seperti subjek. Subjek itu untuk menggantikan nama seperti I saya, you kamu, he dia laki-laki, she dia perempuan, it itu dia benda selain orang, we kami atau kita, they mereka. Dan objek kata gantinya itu dari I yaitu me, sama juga artinya saya, you yaitu tetap sama you, he diganti dengan him, she diganti dengan her, it juga sama itu juga, dan we diganti dengan use kami, dan they diganti dengan them. Baik teman-teman, di sini ada sedikit contoh ya. Sebelum masuk ke contoh, saya akan membahas dulu sedikit. Kata ganti subjek digunakan sebagai subjek kata kerja. Jadi kata ganti objek dapat digunakan sebagai objek kata kerja atau objek preposisi. Seperti pada contoh membandingkan dua kalimat berikut. Sally gave the book to John. Dan diganti dengan she gave it to him. Jadi pada kalimat kedua, subjek kata ganti she menggantikan kata benda Sally pada kalimat pertama. Dan objek kata kerja it itu menggantikan kata kerja benda book. Dan objek preposisi him itu menggantikan kata benda John. Kenapa? Bukan he. Karena he itu untuk subjeknya teman-teman. Jadi semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya sampaikan. Baik teman-teman, selanjutnya ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya ini yang harus kita lakukan, yang kita perlukan teman-teman dalam misalkan mengerjakan soal, menjawab soal, membuat soal, ataupun belajar langkah pertamanya itu teman-teman. Yang pertama, kalian harus kenali dan pahami jenis pronoun kata ganti seperti contoh subject pronoun, yaitu digunakan sebagai objek kalimat. Biasanya itu objeknya sebagai objek kalimat itu setelah subjek gitu teman-teman atau kata kerja seperti I, you, see, it, we, they. Dan object pronouns digunakan sebagai objek kata kerja atau preposisi seperti me, you, him, her, it, use, them. Nah, langkah kedua itu pahami struktur kalimat seperti subjek yang melakukan teman-teman, kata kerja dan objek. Langkah ketiga, tandai semua kata seperti he, she, it, dan lain-lain seperti contoh kalimat
They saw Steve and I at the movies. Pronounnya itu they dan I. Itu ditandai teman-teman biar kalian paham dan tidak terkecoh. Langkah keempat, apakah pronoun digunakan sebagai subjek atau objek? Itu bisa dibandingkan teman-teman. Contohnya Steve and I. Setelah kata kerja harusnya me karena posisinya objek teman-teman. Jadi Steve and me itu diganti I-nya teman-teman. Dan langkah kelima, tandai jawaban correct and incorrect, yang benar dan salah. Itu teman-teman. Dan yang terakhir, jika kalian sudah menjawab yang benar, maka diperiksa lagi teman-teman dan dikoreksi lagi apakah sudah benar-benar jelas benar atau tidak. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung ke contoh soal dan penjelasannya mungkin ya teman-teman. Di sini ada 10 soal yang akan membahas terkait pronouns ini, kata-kata ganti, dan banyak juga contoh soalnya di sini teman-teman. Mari kita belajar. Oke, selanjutnya ada contoh soal dan penjelasan ya teman-teman. Dari nomor 1 itu ada the worst problem with is it that he cannot afford it. Penjelasannya itu yaitu it itu kembali ke worst problems-nya. Worst problems-nya itu adalah kata kerjanya. Dan kalau he itu tidak ada masalah teman-teman karena setelah that itu butuh subjek. Nah, yang kedua ada they saw Steve and I at the movies last night after class. Penjelasan itu they itu kata kerja yang paling depan, saw itu harusnya objek. Nah, jadi seharusnya diganti me bukan I. Karena Steve and me at the movies gitu teman-teman. Dan yang ketiga ada perhaps you would like to go to the seminar with they and their friends. Penjelasannya yang salah itu di they, yang seharusnya menjadi them karena they itu subjek bukan objek teman-teman. Dan yang keempat ada the mother took her son to the doctor's office because he was feeling sick. Nah di sini tidak ada yang salah teman karena sudah sesuai dengan subjeknya, objek, dan kata kerjanya. Baik teman-teman, selanjutnya ada contoh soal yaitu nomor 5. Kenapa ini salah? Kita lihat dari soalnya. I did not know that you and her were working together on the project. Jadi penjelasannya her itu harus diganti dengan she. Karena kalau her itu jadi objek teman-teman. Sudah dilihat dari soalnya. Dan yang keenam itu she did not buy the sweater because it had a small hole in it. Penjelasannya tidak ada yang salah teman-teman. Jadi aman saja karena jawabannya correct. Dan yang ketujuh itu ada the man leading the seminar give me all the information I needed to make a decision. Penjelasannya sudah benar teman-teman. Dan yang ke-8 itu ada soal the cord connection the computer to its printer need to be replaced before them were done. Penjelasannya yang salah itu di them teman-teman karena them itu objek. Sedangkan setelah kata before atau setelah konjungsi kita butuh subjek baru teman-teman untuk mengisi kalimat tersebut. Jadi jawabannya salah teman-teman. Selanjutnya nomor 9. He is going to the party with you and me if you do not mind. Ini jawabannya sudah benar teman-teman. Karena he itu objeknya teman-teman. You and me jadinya. Selanjutnya di nomor 10 ada he is going to the party with you and me if you do not mind. Jadi penjelasan nomor 10 itu harusnya you and she karena butuh subjek. Kalau her jadi objek dan untuk they-nya sudah benar karena kembali ke books lebih dari satu teman-teman. Baik teman-teman, cukup sekian
presentasi atau tugas individu dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya lakukan atau saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.